Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum linisaihim. Bermaksud seorang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlak budi pekertinya. Dan sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik akhlak budi pekertinya bagi pasangannya. Suami bagi istrinya, istri bagi pasangannya. Seribu 400 tahun lebih Nabi penutup sekalian Nabi Muhammad SAW telah meletakkan, memberitahu kita a'la darajatil mu'minin, darajat tertinggi orang yang beriman, huwa min husni khuluqihi, yakni kerana ketinggian, kemuliaan akhlak dan budi pekertinya. Wa min ahaqqin nasi
bihusnil khuluq hiya az-zawjah. Dan seseorang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adalah istri, pasangan hidupnya. Bal ahsanun nasi khuluqa man hasuna khuluquhu ma'a zawjihi. Bahkan seseorang yang paling mulia akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, dari sekian orang yang baik budi pekertinya ialah orang yang paling baik budi pekertinya, paling mulia akhlaknya terhadap pasangan hidupnya. Jamaah yang dirahmati sekalian, insyaallah kita teruskan siri kajian akhlak kita oleh banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan akhlak. Ini memang disengajakan tentunya oleh Ibnu Hajar Asqalani ketika menyusun himpunan hadis di dalam kitabnya Bulughul Maram di bagian terakhir Kitabul Jami', dan kita masih bicara tentang masawiul akhlak, budi pekerti yang buruk, akhlak yang buruk. Saya tegaskan di sini, jika kita merenung dengan hati terbuka, jiwa yang bersih, hadis-hadis yang kita pelajari khasnya bagi yang terakhir ini tentang hal ini, ianya begitu sesuai, sangat-sangat relevan dengan keadaan umat Islam akhir-akhir ini. Sehingga seakan-akan baginda baru menyampaikannya minggu lepas, sebab itulah jika umat ini, khasnya umat Islam tentunya, ingin menjadi umat yang kuat, umat yang disegani, umat yang benar-benar ikhlas menjadikan Nabi sebagai ikutan, sebagai penunjuk jalan yang benar, penunjuk jalan kepada as-sirat al-mustaqim. Peringatan Nabi berkaitan dengan akhlak tidak boleh tidak, mesti diutamakan. Umat Islam akan jadi kuat jika akhlaknya diluruskan.
Bila seseorang telah mencontohi akhlak Nabi sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi, yang disuruh kita buat, yang ditegah kita tinggal, Allah akan menolong kita. Hatta kekhawatiran kita ditipu orang, kekhawatiran kita dizalimi orang, kekhawatiran kita dicantas orang, ditikam orang dari belakang istilahnya, Allah akan lindungi. Syaratnya kita betul-betul mengamalkan hadis Nabi yang berkaitan dengan akhlak ini. Masalahnya kita mungkin kurang percaya. Kalau nanti aku tak buat ini, susah kita. Wah, Allah, Nabi kata jangan buat, tapi kita buat. Mungkinkah kita mengikuti apa yang Nabi perintahkan, meninggalkan apa yang Nabi tegah? Kita akan rugi, kita sengsara. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kita akan rugi, yang mungkin kita akan sengsara, kita akan susah jika apa yang Nabi suruh kita tinggal, apa yang Nabi larang kita langgar. Disinilah kita sering menghadapi masalah. Kita nak bertindak dalam hidup ini, mengambil sikap dalam hidup ini, berdasarkan keyakinan kita yang jitu terhadap apa yang Nabi kata, ataupun kita mengambil sikap dalam hidup ini berdasarkan andaian, uraian, kajian, pemikiran yang kita lakukan. Jamaah sekalian, benar-benar secara pribadi saya selalu mengingatkan diri saya sendiri, hadis-hadis akhlak hendaklah diperhatikan. Tentu di samping hadis-hadis Islam, iman dan sebagainya. Apalagi kajian kita ini sudah sampai ke penghujungnya, bagian akhlak. Bagian fikah dan Islam sudah lepas, bab wudu, bab solat kan sudah ada sebelumnya. Bab wasiat, bab sewa, menyewa, pinjam, meminjam. Bab iman juga sudah. Nah, sekarang kita tinggal bagian akhlak. Baik. Tadi saya ingin sampaikan, dalam hidup kita ini, kita nak mengambil sikap berdasarkan apa? Kita nak ambil sikap berpandukan berdasarkan keyakinan kita yang jitu terhadap apa yang Nabi sabdakan, ataupun sikap kita ambil sikap sesuai dengan andaian kita, analisa kita, kajian kita, dan lain sebagainya. Mari kita lihat. Diteruskan bacaan hadisnya. Hari ini yakni hadis yang ke 1533. Coba lihat. 1533. Lihat bukunya ya. Saya bacakan hadisnya. An Hudzaifah bin Al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qattat
Hadis disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaqun alaihi. Daripada Abu Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Tengok amaran dia. Ini bukan amaran biasa. Tidak masuk surga. Okeylah kalau yang kata pada kita, tidak masuk, awak tak masuk surga. Yang kata itu orang yang sepadan dengan kita, kawan kita. Dia mungkin kita pertikaikan pengetahuan agamanya, atau orang yang tahu agama sekalipun, lalu dia kata berita, awak takkan masuk. Kita pun tak boleh percaya. Sebab masukkan surga atau tidak itu kan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kata tidak masuk surga, itu Rasulullah. Dan tentu Nabi menyampaikan ini berdasarkan wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang Nabi kata tak masuk surga itu? Qattatun. Di situ terjemahnya ini orang yang gemar mengadu domba. Saya bacakan terjemahan dulunya sebelum kita uraikan ya Mas. Mengadu domba. Hadis sahih Bukhari Muslim. Orang yang suka mengadu domba ialah orang yang menciptakan cakapan, perbualan yang tidak baik kepada orang yang saling bermusuhan. Perbuatan semacam ini dianggap telah merosak dan pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dimasukkan dalam surga. Dari sisi hukum, qattat hukumnya dosa besar. Itu penjelasan yang sederhana dan boleh difahami. Jemaah sekalian, lengkapnya hadis ini seperti ini asalnya. Kalau kita lihat dalam Sahih Muslim, daripada Abu Dhah bin Al-Yaman, kana rajulun yanqulul hadis ilal amir. Ceritanya begini. Ada seseorang lelaki yang menyampaikan percakapan. Didengar percakapan, lalu percakapan ini, perbualan ini, berita ini disampaikan kepada Al-Amir, ketua. Ya, pemerintah lah. Sama ada pemerintah peringkat negara atau peringkat negeri atau peringkat kampung. Mana orang yang ada kuasa lah. Di tempat itu pada zamannya. Fakunna julusan fil masjid. Dan masa itu kata Abu Dhah, kami semua sedang duduk di masjid. Faqala, lalu dia berkata, al-qawmu hadha mimman yanqul hadith ilal amir. Ni orang inilah yang menyampaikan percakapan, yang menyampaikan berita kepada si Amir. Qala faja'a hatta jalasa ilaina. Dia pun datang dan orang pun duduk bersama kami. Lalu Hudzaifah memberitahu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Itu kalau dalam Sahih Muslim agak panjang seperti itu. Baik, jemaah sekalian, dalam terjemahan tadi qattat artikan mengadu domba.
Tapi ada dua istilah di dalam agama kita yang disampaikan oleh Nabi. Satu kotak, satu namam. Dalam ayat hadis yang lain, la yadkhulul jannatan namamun. Ada. La yadkhulul jannatan namamun. La yadkhulul jannata qattatun. Yang biasanya diterjemahkan sama antara kotak dan namam. Kalau sama, kenapa Nabi gunakan kalimat yang berbeza? Nah, sinilah. Kemudian, tentulah maksudnya tidak sama. Namam daripada namimah. Namimah perbuatannya. Namam orangnya yang suka menyampaikan namimah. Itu alladhi yahdurul qissah fa yanqaluha. Dia mendengar cerita. Katalah ada orang berbual begitu ya. Duduk meja mendengar percakapan dengan A. Katalah A duduk dengan B, dengan C gitulah. A, B, C duduk berborak, berbual, bla bla bla. Ceritalah tentang D. D tak ada di situ. A cukup semangat cerita tentang D. A cukup A semangat cerita tentang D. B pun kipeh-kipeh. C tambah, tokok tambah. Oh ya, memang D itu bla 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 bla. Mana cerita yang tak baik lah. Cerita yang tak baik tentang D ni. A cerita tak baik tentang D, B pun mendengar, kipas mengiyakan, C ni dengar. Itulah. Mungkin dalam hati C, kenapa ya A dan B ni begitu benci pada A, pada D. Dah, sudah selesai. Ada di situ, C ada di situ. Lain masa, mungkin lain hari, besoknya C jumpa D. Panggil D. Ya. Mari sini D. Ada apa sih? Semalam kami duduk semeja dengan A dan B. Tak sengajalah sebab itu majlis kenduri. Minum semeja. Yang A dan B ni nampaknya begitu tak suka dengan awak lah. Macam mana awak tahu? Kata D. Ya, semalam cerita tentang awak lah. Memang ceritanya semua yang tak baik-baik lah tentang awak. Awak, dia cerita awak tu begini, betul begini. Sini penyampai berita tu. Yang disampaikan tu betul-betul dia dengar sendiri daripada tu. Sepintas lalu nampaknya si ini tidak berbohongan. Macam mana bohong menyampaikan apa yang didengar? Yang didengar biru disampaikan biru, yang dengar merah disampaikan merah. Seakan-akan jujur, apalagi dia, aku kasihan. Aku kasihan kepada D. Walau bagaimanapun, D itu kawan kita juga. Kata si, A kawan saya, B kawan saya, D kan. D pun, iya. Dah, memang I dah syak dah. Nampaknya dua kawan kita ni pura-pura. Rupanya di belakang. Siap. Berlakulah pergaduhan. Mungkin jumpa sudah saling tak mesra, sindir menyindir, lama-lama bla 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 gaduh. A berdosa, B berdosa, C berdosa. A dan B berdosa kerana ghibah. Kan menceritakan keburukan orang lain di belakang kemajuan nama ghibah. Itu dosa besar. Dan ghibah dosa besar. Ayatnya jelas dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Si berdosa. Berdosa apa? Karena menyampaikan apa yang didengar itu kepada D sehingga menyebabkan permusuhan. Nah, perbuatan si itulah namanya namimah. Walaupun yang disampaikan itu apa yang dia dengar, tak ada tokok tambah. Tapi menyebabkan dimarah sehingga antara D, A, B gaduh. Itu namimah, si dinamakan namam. Tapi apa salah si? Kan si hanya melakukan apa
yang sepatutnya. Dia menyampaikan 100% sama dengan apa yang dia dengar. Tak ada tokok tambah. Memang kata begitu sih. Dia jujur, dia kasihan lah. Kasihan padanya. Di sinilah kadang kita berfikirnya begitu. Kita sering mengambil sikap. Tadi yang saya katakan awal. Kita sering mengambil sikap dalam hidup menghadapi seperti ini berdasarkan ini. Pikiran. Ini kalau aku tak sampaikan, ni kasihan B, D ni. Rupanya A dan B hanya pura-pura. Ni kasihan sama kawan kita ni. Wah, Nabi kata jangan. Habis apa kewajipan sih kalau dia terlibat di meja macam tu? Pertama, menafikan. Tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh A dan B tentang D. Itu satu. Kalau dia tidak mempercayainya, cuba menafikannya, dia tidak terlibatlah dalam dosa mengumpat. Yang kedua, tapi yang dikatakan A dan B itu betul lah. C pun yang ini betul lah. Dia macam tu. Takkan nak menafikan. Tapi ya betul lah. Kedua, kalau yang dia begitu betul dan si tahu yang dikatakan oleh A dan B tentang dia itu betul. Si mesti berusaha menasihati A dan B bahawa perbuatannya itu salah di sisi agama. Ditegahnya untuk terus melakukan ghibah. Itu kewajiban kedua. Jika tidak percaya juga, saya coba nafikan benda itu betul. Saya sudah nasihati terus sudah. Yang ketiga, kewajiban kita. Masih ada kewajibannya. Tutup mulut. Jangan sekali-kali menyampaikannya kepada D. Jika dengan memberitahukannya pada D, menimbulkan fasad, kerusakan. D yang sebenarnya sudah tak ada rasa tak sedap tentang A dan B, walaupun kedua-duanya tak ini, menjadi Masya Allah, rupanya saya yakin mati-matian dia kawan baik, rupanya gaduh. Si sudah mendapat gelaran namanya Nammam, dan dalam hadis sahih la yadkhulul jannatan nammam. Coba dalam hal ini mana sikap yang kita ambil bila kita jadi sikap macam mana? Adakah kita yakin akan hadis Nabi sehingga kita tutup mulut, ataupun kita nak ambil sikap sesuai dengan fikiran kita? Saya sayang dia tak macam tu, apa pula ni, kasihan nanti kalau dia ni terus menerus namanya buruk ni, kasihan. Itu namam. Apa mengadu domba ke? Saya tak tahu tak bahasa apa. Nah, kotat itu ada persamaan tapi ada perbezaan sedikit. Yang kotat itu sebetulnya dia mendengar cerita orang lain tentang orang lain, tapi tidak di situ. Dalam bahasa mudahnya mencuri dengar. Ada dulu kawan sebelah di meja sebelah, dia tak di situ. Dia sebelah itu coba menceritakan tentang A dan B itu duduk di meja sebelah. Cerita tentang C, cerita tentang D. C duduk di sebelahnya, meja sebelahnya. Tapi dia syak, kenapa A dan D ini memburu-burukan D? Lalu dia cuba mendengar cerita, macam dekat telinganya macam itu, atau mungkin kamera dia, handphonenya di on kan, dia punya rakaman dia direkam dekat jauh sampai berapa ni. Ini mencuri dengar kan, tanpa disedari oleh A dan B. Setelah itu jumpa D sampai D semalam. Saya duduk di meja sebelah saya tu A dan B, kawan kita. Dia cerita berakamu. Ini rakaman dia. Aku rakam dari jauh. Nasib baik handphone ku ni canggih.
Jadi suara dia ni sekarang, dengar sekarang. Sehingga mengamuk. Di mengamuk, hubungan mereka hancur. Nah, di sini si bukan lagi sebagai namam, si sudah jadi qattat. Ada persamaan tapi ada sedikit perbezaan. Jadi memang ada unsur kesengajaan mencari berita, cakap-cakap orang, lalu disebarluaskan. Ada tak hari ini? Orang mencuri pembicaraan orang lain, merakam pembicaraan orang lain, dan orang yang direkam itu sebenarnya tidak suka yang dibicarakan oleh orang lain, lalu kita curi dan kemudian kita hebahkan. Pada zaman Nabi, betul-betul jumpa di itu. Tunggu, mana dia? Sekarang, Allahu Akbar. Dengan ini aja sekarang. Dengan ini. Sekali tekan. Bukan 10, bukan 100, beratus orang yang tahu. Lebih parah lagi. Jika yang kita sampaikan, berita yang kita dengar tentang orang itu, kita belum pasti. Yang kita dengar sudah pasti itu pun kita tak boleh sampaikan kepada yang berkaitan. Jika ia menimbulkan kerusakan, karena itu namanya namam. Kalau kita mendapat itu dengan usaha mencari, dipanggil istima'. Tadi sami'a aja nih, istima'. Saya cari itu, lalu dihebahkan. Jadilah qattat. Sekarang bagaimana jika yang kita terima itu jamaah sekalian, depa kata kila qala, yang dalam bahasa panggil fake news lah, hoax lah, berita palsu lah. Karena kita seronok mendengarnya, kita pula, Masya Allah, tak suka kepada orang yang dibicarakan itu. Wah, bagus, ini peluang bagi aku untuk hantam. Coba. Nabi bagi amaran, tidak masuk surga. Tapi inilah yang cukup meluas. Coba. Mungkin sholatnya rajin. Baca Qur'annya tak putus-putus. Dan sekarang coba lihat ini. Okeylah kalau itu berlaku kalau di negeri orang bukan Islam, ya boleh, namanya orang Islam, bukan orang Islam. Orang bukan Islam, orang kafir masuk neraka bukan pasal qattat, bukan pasal nama, mereka masuk neraka sebab kufurnya. Sudah cukup lah. Kufur itu pun sudah lebih daripada layak masuk neraka. Tapi jika orang Islam ada iman, dia sudah mengakui Allah saja Tuhan yang disembah. Ia sudah bersaksi bahwa Rasul SAW sebagai ikutan satu-satunya. Tiba-tiba dalam bertindak, dalam hidup sentiasa mengambil tindakan, mengambil sikap, tidak sesuai dengan apa yang Nabi kata, tapi berkata, ini kasihan. Qattat namanya. Alladhi yattasamma' min haitsu la yu'lam. Sengaja mencari. Curi dengar, curi sana. Ada kan budaya seperti itu? Tolong hati-hati nih jemaah sekalian. Nanti pertanggungjawaban kita di akhirat jemaah sekalian. Nafsi. Bukan hubungan semua. Oh ini yang salah berapa nih? Yang salah 1,000 orang, tak apa. Yang melakukan kesalahan ini ada 1,500 orang. Tak apa banyak. Kalau ramai senang nanti tanggung jawabnya. Karena gotong royong. Mana ada itu? Di akhirat gotong royong. Pertanggungjawabnya seorang-seorang. Ini akhlak. Mungkin kita kata, iyalah kalau kita tak macam itu, nanti tak susah lah. Orang tak tahu dia. Yang disuruh oleh Allah ni apa? Kan amar ma'ruf nahi munkar. Betul? Atau yang disuruh oleh Allah, yakni amar munkar nahi ma'ruf. Ada perintah dalam agama, sebarkan kejahatan. Tidak ada kan? Ingat dalam hadis sebelumnya telah kita pelajari. Man satara musliman
satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa saja yang menutupi aib saudara mukminnya, nanti Allah akan tutup aibnya di hari kiamat. Tapi masalahnya orang itu memanglah suka itu buat apa namanya, rancangan-rancangannya tak bagus nak ajarkan orang itu. Dari sini, dari awal-awal lagi kita sudah tidak ikut Rasul. Memang yang mengutuk, yang membuatkan tidak ikut hadis Nabi. Tapi macam mana kalau kita nasihati, bukan kita menyampaikan kepada yang jadi mangsanya. Tapi kalau kita zaman sekarang nanti huru-hara lah, kawan tu sudah punya niat yang tak baik, dia sudah sepakat untuk menjahanamkannya kalau tak. Ya kita hanya nasihati, kita perlu berhati-hati, itu saja. Di sinilah saya kata tadi, bila kita yakin, yakinnya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, buat apa yang disuruh, tinggal yang ditegak, Allah sendiri akan melindungi kita, jemaah sekalian. Itu yang saya maksudkan. Bila kita buat saja apa yang Nabi suruh, yang Allah suruh, dan tinggal apa yang Allah larang, yang Nabi larang, Allah sendiri yang akan melindungi kita. Kalau untuk Nabi kan ada jaminan kan, Allah ya'simuka minan nas. Tengok, Allah akan melindungimu wahai Muhammad dari nas, sehingga sejahat manapun, sebesar manapun makar mereka untuk menjahanamkan Rasulullah, ya Allah sendiri yang halang. Dalam Quran kan kita, surah terakhir dalam Quran kan, Qul a'udzu birabbin nas kan. Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu binnas. Coba baca tafsirnya, apa tuh maksudnya? Kenapa Allah suruh kita a'udzu birabbil falaq? Ya Allah, katakan Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, pencipta manusia. Min syarri ma khalaq. Tuhan yang pencipta waktu subuh, atau yang membelah sesuatu yang tertutup. Apa pertama yang Allah suruh kita berlindung daripada? Min syarri ma khalaq. Allahu Akbar. Daripada kejahatan ma khalaq, apa yang dicipta, kejahatan makhluk, kejahatan yang diberikan oleh manusia kepada kita, kejahatan diberikan oleh macam-macam. Karena memang makhluk ini ada potensi untuk menimbulkan madarat pada kita. Dan kita tak tahu sebesar apa ujung dia apa. Min syarri hasidin idza hasad. Betul? Daripada kejahatan pendengki apabila telah mendengki. Kejahatan pendengki apabila dia sudah mengoperasikan kedengkiannya. Kita tak tahu siapa yang dengki kita, betul? Dan kita tahu seberapa besar kedengkian dia kepada kita. Kita pun tak tahu serba dahsyat madarat yang akan ditimbulkan oleh orang dengki pada kita. Tak tahu. Yang dengki pun tak tahu, di mana pun tak ada. Mungkin kawan kita yang paling dekat. Tapi ingat, bila kita sudah berlindung pada Allah dengan buat yang disuruh, tinggal yang tegak, Allah sendiri akan menghalangnya. Tapi karena kita mungkin kurang faham ini, yang masih sering kurang faham, akhirnya, iyalah, kalau aku tak bagi tahu nih A, teruk nanti A nih. Rupanya B dan C sudah pakat nih. Nak nanti kalau aku, nah. Akhirnya kita melanggar kepada apa yang Nabi larang tadi. Kita jadi kotat, kita jadi namam. Mungkinkah Allah akan melindungi kita daripada bencana yang diberi oleh makhluk jika kita melanggar larangan Allah? Mungkin. Coba, mungkinkah Allah akan melindungi bahaya yang akan ditimbulkan oleh orang lain pada kita jika kita sendiri melanggar perintahnya? Untuk mendapatkan pelindungan daripada Allah terhadap musibah yang akan menimpa kita, ya mas sekalian, kita mesti berlindung sepenuhnya dengannya
keyakinan utuh kepadanya, buat yang itu dengan sudah min syarri hasidin idza hasad. Bermakna apa? Bila Allah suruh kita memohon perlindungan daripada orang yang dengki, kita ini sudah tidak punya kemampuan untuk mengawal, melawan, apalagi mengalahkan madarat yang mungkin ditimbulkan oleh si pendengki. Sebab itu Allah suruh kita bergantung saja pada Dia. Ya Allah, a'udzubika ya Allah. Tapi bergantung pada Allah itu ada syaratnya. Syaratnya Allah kata, okey, aku akan lindungi kamu, wahai hambaku. Dan untuk bulan kamu dapat perlindungan aku, ya ada syarat lah. Syaratnya kamu kena yakin pada aku. Buat apa yang aku suruh, tinggal yang sudah-sudah, selesai. Faham ya? Jadi di sini tadi yang saya katakan, kita sering dihadapkan pada dilema ini. Dalam menghadapi kehidupan, langkah yang kita nak ambil, sikap kita yang kita nak ambil ini, berdasarkan keyakinan kita yang jitu kepada Allah dan Rasulnya kah, atau berikan andaian. Nanti kalau ini akan jadi ini. Nah itu jadi andaian. Lalu kalau dia pun begitu, dia pun, sudah kalau macam itu, zaman sekarang hadis ini macam dah tak ada maknanya lah. Kalau kita, kalau dia buat begitu, kita pun boleh buat, semua orang buat, takkan kita tak. Minta maaf kalau cara begitu berfikir, hadis ini betul-betul tidak ada maknanya bagi kita. Walah ini sabda Nabi. Dan amaran Nabi ini bukan ringan. Sangat berat amaran dia. Tak berat macam mana. Keluar daripada mulut Rasulullah SAW, tidak masuk surga. Apa itu? Amaran yang remeh. Tidak masuk surga. Kalau Nabi kata akan disempitkan rezekinya, itu pun kita dah takut. Katalah Nabi kata Allah akan sempitkan rezekinya orang yang kotor. Wah itu pun kita, sempit rezeki, maknanya miskin nanti, takut. Akan ditimpa penyakit apa? Kusta namanya. Orang yang namam, takut. Kalaulah Nabi kata akan ditimpakan penyakit kusta pada orang yang suka namimah, takut. Ini lebih daripada itu amaran Nabi. Tak masuk surga, takkan orang tak takut. Dia lebih percaya, andai kalau aku tak buat nanti, kasihan kalau tak buat. Walau amaran tak masuk surga. Seakan-akan dia dia berkata, ya Rasulullah tak apalah, tak masuk surga pun tak masuk surga lah ya Rasul. Tak masuk surga pun tak apalah, tapi saya sayang kepada kawan itu, kasihan dia. Kasihan kan dia tak tahu bukan oleh kawan dia. Saya kasihan, jangan-jangan kawan saya ini tetap yakin bahawa A dan B ini kawan baiknya, tapi rupanya gunting dalam lipatan. Kasihan kalau tak tahu. Nabi kata, ya tapi kalau kamu beritahu nanti gaduh, kamu tak masuk surga. Tak masuk surga pun tak apa ya Rasul. Takkan kita nak kata begitu. Waliyatubillah. Inilah peritnya beragama akhir zaman. Perit. Bila bicara dengan bab akhlak paling berat yang Nabi nyatakan dalam hadis yang saya yakin semua sudah tahu. Orang yang berpegang pada agama Allah akhir zaman macam pegang jamroh. Jamroh itu bara api di tangan. Nak dibuang sayang. Nak digenggam terus terbakar. Nah, inilah paling berat, bab akhlak paling berat, tapi mungkinlah karena sangat berat dan hampir semua orang terlibat tanpa disadari. Ya, ini jamaah sekalian, ini bahaya sebenarnya nih yang di tangan kita ini. Memberi manfaat, iya. Bahwa ini makhluk yang bernama HP ini memberi manfaat, iya. Berguna, betul. Tapi ini juga boleh memberikan madarat dan bencana yang besar sekali. Sangat dahsyat.
Tapi apakah kita boleh salahkan ini, lalu ini kita campak, kita banting, kita buang? Tidak. Ini ada dalam diri kita. Ini sifatnya neutral. Apa hukum ini? Halal ke haram? Tak ada hukumnya. Ini hukumnya neutral. Tapi bila bersentuhan dengan kita, ini perbuatan kita itu yang jadi halal atau haram atau wajib. Sekarang cobalah. Ya, saya tak suruh jamaah begitu, tapi tengoklah. Bergentayangan. Berita sana, fitnah sini, fitnah ini. Tapi betul yang disampaikan. Ini bukan masalah betul tak betul, jamaah sekalian. Masalah yang kita sampaikan itu nanti akan mendatangkan ma'ruf atau kemungkaran, maslahat atau mafsadah. Itu masalahnya. Benda yang betul sekalipun, bila kita sebarkan menimbulkan mafsadah, tahan diri. Kita tahan diri. Paham ya? Itu dia. Jadi otak dan mama itu berbezanya ya sedikit sekali. Sama ada pesannya sama-sama menyampaikan berita, percakapan orang pada orang lain. Tapi yang satu yang namam dia sendiri dengar daripada orang itu, dari mulut orang itu oleh sebenarnya yang akhirnya menimbulkan pergaduhan. Yang kotak itu dia mungkin sengaja cari. Jadi Allahu Akbar. Hina rupanya jamaah sekalian. Orang yang suka mencari berita, sengaja mencari berita untuk dihibahkan, untuk dibahas. Hina rupanya ya. Hina. Saya yakin tidak mudah kita memahami sebab nanti kita akan tapi kan hari ini dah macam itu. Dalam dunia persurat khabaran kan macam itu. Dalam dunia jurnalistik seperti itu. Sehingga etika jurnalistik sudah tidak ada. Nah, ini masalah seakan-akan benda yang salah bila dilakukan oleh ramai orang dalam masa yang sudah lama menjadi tidak salah. Ini masalah. Benda yang salah menurut agama karena sudah dilakukan oleh banyak orang dan sudah dilakukan dalam tempoh yang lama sehingga dianggap dirasa tidak salah. Ini bahaya. Benda yang salah menurut agama ini biar seluruh dunia melakukannya pun tetap salah. Itulah. Ukuran salah atau tidak atau betul itu apa kata agama. Bukan diukur oleh ramai atau sedikitnya jumlah orang yang melakukannya. Bila yang buat banyak, jadi betul yang salah pun. Bila yang buat sedikit, salah walaupun betul. Bukan begitu. Sana bisa satu contoh saja. Ini akhlak ya kaitannya ya. Dan memang erat sekali hubungannya dengan iman. Kalau bila keimanan mulai luntur, ya akhlak pasti. Saya bisa satu contoh. Contoh kecil ya. Ya ini bukan andaian, tapi ini cerita daripada orang tua. Dan sendiri arwah mak saya sendiri. Saya tanya, mak dulu masa kahwin mak umur berapa? Dia kata, oh masuk umur 15 tahun, 14-15 tahun. Mak kenal ke dulu dengan arwah ayah sebelum? Mana kenal? Tak kenal. Tak kenal. Macam mana boleh kahwin? Ya, yang kahwin orang tua. Macam mana awak mak tahu yang mana dikahwinkan? Yang beritahu yang ni kawan mengaji. Masa cerita kawan mengaji. Jadi di surau itu ada beritahu, awak nak kahwin ya? Katanya awak nak kahwin dengan si Fulan, si Abdul Mu'in tu. Ini mak saya cerita ni, betul ni ya Ustaz. Jadi mak saya, tak ada lah, tak ada. Mak saya tak tahu karena orang tua tak beritahu. Yang tahu malah kawan mengajinya. Begitu tahu yang dia akan dikawinkan oleh seorang lagi namanya Abdul Mu'in. Wah, dia pun sudah. Pasal rumah. Ya, bila berjalan tu mesti lalu rumah. Nak jumpa tak mau. Nak berselisih, nak lalu lajar rumah pun tak mau. Ya. Dan pakai ini ya, berkerubung ya. Pakai kain sarung. Malunya segar sekali.
Jadi tak kenal, tak apa, tak apa. Ya tahu-tahu ni masa dia apa namanya ijab kabul itu. Kan begitu ya cerita Donovan, kebanyakan begitu kan. Segan. Dianggap aib lah bila katalah lelaki perempuan sebelum kahwin, belum tahu sudah macam belangkas. Itu aib dahulu. Dianggap iya apa ni? Tak ada agama ke? Nah, pahaman orang dahulu betul tu. Memang agama larangan, tak ada agama macam tak mau. Orang dahulu bagus akhlak dia, agama dipatuhi. Karena salah. Kenapa salah? Agama yang kata salah. Sekarang apa? Coba, apa kata jika ada macam orang nak kahwin? Dianggap pelik kan? Oh, sekarang kalau masih macam ni. Masa belajar dia macam ni, masa bertunang macam ni. Kenal saja sudah 5 tahun, bertunang 3 tahun setengah. Terus dah macam inilah. Kawan 3-5 tahun, bertunang 3 tahun setengah. Begitu kahwin 4 bulan 15 hari. Bisa. Ada yang mengatakan salah. Perkawanan lelaki perempuan bertunang ini begitu benar. Tak masih kenapa tadi enggak salah? Ramai orang buat dan dah lama pun. Nah ini yang saya maksudkan. Jadi kenapa tiba-tiba jadi imun ya dalam menilai satu perbuatan maksiat? Tak boleh sebenarnya. Dan itu kewajiban kita. Nah, itu kewajiban kita. Baik. Kembali pada ayat. Dia banyak lagi lah. Jangan boleh bagi contoh yang lainnya. Imam An-Nawawi berkata di dalam Sarah Muslim. Apa kata Imam An-Nawawi? An-namimah hiya naqlu kalamin nas ba'dihim ila ba'din ala jihadil ifsad. Namimah itu memindahkan perkataan, ucapan, perbualan seseorang, sebagian seorang kepada orang lain dengan tujuan nak membinasakan, menghancurkan, buat kerusakan, yang mengadu domba lah. Betul. Sementara Al-Qattat, tadi yang telah saya sampaikan tadi, alladhi yatasami'u min haitsu la yu'lam bih. Allahu akbar, menyampaikan satu ucapan yang dia sebenarnya tidak dengar sendiri, atau mungkin dia cari-cari, curi-curi dengar. Yang tujuannya sama juga, because il ifsad. Jadi seseorang yang dikatakan qattal hadith, qattat itu dia punya apa ya? Fi'il madinya qatta, qaf ta tasdid. Yang dimaksud oleh qattal hadis, jadi melakukan qatta terhadap ucapan itu, yakni dia sendiri persiapkan ucapan perkataan tersebut. Dia perindah, mungkin tokoh tambah, dilakukan pembohongan sikit sana sikit. Ya, memang ada unsur kesengajaan apa? Ada unsur kesengajaan untuk merusakkan hubungan seseorang dengan niat mengadakan kerusakan di antara dua pihak. A dan B tadi sebenarnya bicara tentang D, ya memang tak baik lah. Sekarang yang tak baik itu. Tapi C yang sangat dekat dengan D, A dan B cerita dengan D itu semua biasa saja. Tapi C yang sangat dekat dengan D, sampaikan ucapan perbualan A dan B tadi, dan di tokoh tambah. Tapi ialah bahkan saya tengok gaya mimi muka dia masa cerita awal pun lain. Itu sudah ada tokoh tambah itu. Kena meyakinkan D tentang berita yang disampaikan. Dan tujuannya tadi, tak usah. Itu nak qattat. Wa iyadu billah kemudian. La yadkhulu jannah. Tolong diambil berat. Sabda Nabi yang dimulakan dengan tidak masuk surga. Bagi kita sangat berat. Baik. Untuk menjelaskan hadis ini, saya ingin kaitkan hadis ini jamaah sekalian dengan hadis selepasnya, yakni hadis yang ke 1537. Coba lihat ya.
ke belakang, lari ke belakang. 1537. Hadis Bukhari. Ya. Saya kaitkan dengan hadis itu. Apa amarannya? Ya. Apa amaran orang yang buat kotak nih? Yang profession dia mengambil profesi kerjanya kotak. Hadis yang ke 1537 yang eloknya memang ada buku ya. Yang ada bukunya jemaah sekalian. Di situ hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tahu ya? Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok amaran Nabi. Ini bukan remeh-temeh ini. Man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun subba fi udhunaihil al-anuk yaumal qiyamah. Yakni ar-rasas. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Betul ya? Coba lihat. Baginda Nabi bersabda, man tasamma'a haditha qaumin wa hum lahu karihun. Sesiapa sahaja yang mendengarkan pembicaraan satu kaum, ada orang lain lah. Tadi saya bagi perumpamaan macam itulah. Ada di majlis kata apa, kawan tu duduk sebelah meja itu, kita duduk di meja ini. Kawan tu berbual lah, berbualan banyak macam yang topik macam tajuk bla 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 bla. Dan tiba-tiba perbualan tentang seseorang, tentang lalu kita pun minat, apa pula menyebut pula yang dari tajuknya bicara tentang pula. Kita pula kenal lalu kita sudah mulai memasang telinga. Kita sudah mulai dekat-dekat macam tu. Atau minta maaf tadi, kita onkan punya handphone, kita recording, kita record dia, recording on, pura-pura sambil ini, tapi sebisa merekam tu. Kadang handphonenya canggih, atau kadang ada satu apa rekaman tu, ya Allah. Ya itu sebenarnya manfaatnya besar ya Mas, tapi kalau disalahgunakan, bahkan ada kamera kecil aja. Jadi putang baju kamera sana nampak orang tu berbual. Jadi nanti buktinya bukan hanya audio tapi juga video. Coba. Sengaja tu. Sedangkan orang tadi tak suka pembicaranya didengar oleh orang lain. Tak suka. Saya nak bicara itu tentang pribadi orang lain ke atau bicara tentang apa sajalah mungkin ya. Kan ada kan saya yang bersifat personal, yang berjauh mungkin keluarga, masalah keluarga, mungkin dia sedang nak apa kan, nak berpisah ke, atau mungkin nak dan bincang tengah anaknya, keluarga anaknya yang kurang ini macam mana saya kan, mungkin masalah keluarga. Tak semuanya mengupat orang mungkin, dan dia tak suka pembicaraan itu didengar diketahui oleh orang lain, tapi kita pula yang menyibuk nak dengar. Itulah maksudnya. Wahum karihun. Wa'iyadzubillah. Nampaknya biasa ke benda macam ni? Nampaknya biasa kita nak tahu. Walaupun bukan mengumpat. Saya kata mungkin bicara tentang nak berpisah ke? Atau binatang anak menantu masing-masing ke? Atau berpisah tentang apalah. Dan yang pasti orang yang terlibat dalam bicara tidak suka, tak nak orang lain tahu. Sebab itu, private lah, itu personal lah, itu tak perlu dihibahkan. Sebab itu cakapnya pun macam, perlahan-lahan. Kita yang menyibuk nak. Apa ancaman Allah kepada kita? Ingat ya, orang tadi bukan mengumpat ya. Mungkin bicara tadi lah keluarga sendiri yang masalah keluarga ke, masalah anak yang apa yang orang tak mau tahu. Ancaman Allah pada kita yang coba nak itu tadi, dengar tadi.
Subba. Subba itu dituang. Allahu Akbar wa lillahil hamd. Dituang. Dituangkan fi udunaihi, di kedua telinganya. Dituang dengan apa? Al-anuku. Anuk itu jamak istilah, jadi ar-rasasul madzab. Biji timah yang dicairkan. Biji benda logam lah, yang dibuat bubur. Ini bahasa mudahnya, ini bubur logam. Timah ke besi ke keluli ke. Jadi bubur, dituang ke telinga. Gimana rasanya? Masuk air itu pun dah tak selesa. Mandi, telinga masuk air itu pun dah tak selesa. Seekor semut dalam telinga pun, bingung. Ini pula bubur tembaga. Tembaga itu direbus di sisi panas, dicairkan, lalu tuang ke telinga kanan kiri. Kenapa berat sangat? Ya, karena Allah melihat benda tadi, orang yang suka mencari dengar, lalu menghibahkannya. Mereka menghibah benda yang rahasia orang pun didengarkannya. Tak semestinya yang didengar tadi mengumpat ya. Makna sangat berat perbuatan itu. Sangat berat hukuman dia. Itu dalam proses. Al-anuk itu sebenarnya ar-rasasul mudhab. Timah atau ya bahasa mudahnya benda logam lah. Luli lah, ada besi ke apa, timah ke apa. Dicairkan, cairan tebal lalu apa tidak ngeri hukuman seperti ini? Ngeri sekali. Nah, dalam kaidah dosa besar atau dosa kecil, kata Imam Adzabi, mana-mana perbuatan dosa yang ancamannya disebut di dalam hadis, ancamannya disebut dalam Al-Quran, itu termasuk dosa besar. Makna perbuatan kita itu dosa besar, kan dosa besar. Dan disebut pula tuh, hukuman di akhirat apa? Tuang timah, cairan timah, tembaga dalam telinganya. Nah itu tentulah dicairkan, itu bukan di surga ya, di neraka pasti tempatnya. Ya, billah. Sekarang macam mana nih Mas Kilan? Kita nampaknya sudah terperangkap hidup di dalam masyarakat yang seperti ini. Kita memang sudah terperangkap hidup dalam masyarakat yang seperti ini. Adakah kita akan hanyut mengikuti mereka? Atau kita masih punya sisa-sisa kemampuan, kekuatan istiqomah? Semakin terasa lah, atau semakin kita dapat merasakan kebenaran hadis Nabi. Karena hadis Nabi pasti benar. Dahulu mungkin kita kurang merasakannya. Sekarang kita semakin dapat merasakan kebenaran hadis Nabi yang sebutkan tadi. Orang yang berpegang pada agama akhir zaman macam pegang jamroh, bara api di tangan. Nak dibuang sayang, nak terus dipegang, tangan terbakar. Mana yang kita ikuti? Dan ingat lagi sekali, bila sudah jadi viral, yang dengar, yang heboh, yang rusak bukan seorang. Maknanya pelakunya bukan seorang. Yang terlibat, wah mungkin termasuk diri kita karena kita minat. Pertanyaannya, yang perlu kita renungkan, apakah pertanggungjawaban terhadap dosa yang sudah meluah nanti di akhirat juga gotong royong, berjamaah? Tidak. Pertanggungjawabannya terhadap dosa yang walaupun dilakukan semacam berjamaah, pertanyaan tidak secara berjamaah, nafsi-nafsi.
Seorang-seorang berdiri di hadapan Allah. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman, kata Nabi. Tak ada penterjemah antara orang itu dengan Allah. Kalau dalam bahasa mahkamah di sini mana tak ada peguam bela. Seorang-seorang. Walaupun dosa itu dahulu bukan dilakukan oleh dia seorang. Kenapa pertanggungjawabannya seorang-seorang? Yang namanya itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala. Tiap-tiap seorang akan mendapatkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Kalau 1.000, 5.000 yang terlibat, kan tingkat keterlibatannya tidak sama. Ada yang jadi ketuanya, ada yang ambil sikit saja, ada peran sikit-sikit. Macam mana nak dipertanggungjawabkan secara berjamaah? Mesti seorang-seorang, dan seorang akan mendapatkan hukuman balasan sesuai dengan kadar keterlibatannya. Kenapa tidak dimanfaatkan kemudahan, kecanggihan, teknologi, telekomunikasi untuk amar ma'ruf nahi munkar? Lebih parah, waliyadzubillah, lebih teruk lagi jika kita menyampaikan benda-benda yang dilarang oleh Nabi ini penuh dengan rasa bangga. Jangan sekali-kali. Sekarang lagi tengah heboh-hebohnya ya, waliyadzubillah, kita nak kata nasihati je bagi orang Islam, jangan, marilah kita pegang pada Al-Quran dan hadis lah. Kita kembali pada Quran hadis, pegang sungguh, bukan hanya omong kosong dalam bab akhlak. Ini siratal mustaqim, betul-betul doa yang kita panjatkan ini betul-betul kita usahakan supaya Allah tunjukkan kita. Tapi peminatnya makin ramai karena bab seperti ini. Ya. Jadi kotat itu jamaah sekalian. Tadi saya katakan, yang maknanya hampir sama dengan namam tadi, macam itulah. Menukilkan, memindahkan. Hanya ada perbezaan yang jadi saya ulangi perbezaannya. Kalau kotak itu seorang yang mendengarkan ya bualan orang lain, sekelompok orang dengan sembunyi-sembunyi. Jadi dipanggil curi dengar. Sengaja mencuri-curi dengar itulah dengan sembunyi. Kemudian ia nukilkan, dia sampaikan, ia sebarluaskan. Lebih banyak cara lah. Kalau pada zaman dulu jumpa uang cakap lah. Sekarang hanya dengan ini aja. Agar terjadi kerusakan, kegelisahan, pergaduhan. Iyalah gaduh, begaduh. Dan begaduh tak semestinya dengan tangan, begaduh dengan ucapan. Lihat aja lah. Pergaduhan dalam sosial media kadang lebih dahsyat. Dan dia fikir itu benda kecil. Ada hisapnya. Kalau kita boleh gunakan bahasa yang agak lawak, maknanya malaikat ada tambah kerja sekarang ni. Malaikat kerja yang makin bertambah. Walaupun malaikat sudah sentiasa tidak ada yang tak ada yang menganggur, tak ada. Semua malaikat disibuk karena semua diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam hadis tadi disebutkan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Memang kalimat-kalimat seperti ini menjadi perbincangan di kalangan ulama hadis. Apa yang dimaksudkan la yadkhulul jannah, tak masuk surga itu apa maksudnya? Baik, saya sampaikan pendapat pada mereka, saya terjemahkan, ya mudah-mudahan tidak salah. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa yang dimaksudkan la yadkhulul jannah, tidak masuk itu, yakni dia tidak akan masuk surga jika ia menghalalkan perbuatan qatah, namimah tadi. Seorang yang menghalalkan suatu dosa, maka ia telah keluar daripada Islam. Waliyadzubillah. Katalah orang terlibat dalam namimah, terlibat dalam jadi namam, jadi kota. Dan perbuatan itu dosa besar. Tapi dia tidak melihatnya lagi, tidak menganggap sebagai dosa besar. Bahkan semacam kewajiban. Sebab kalau tidak, orang tu nanti akan berhenti itu. Ini kena hentikan. Cara menghindarnya, jadi kita dibuat, dedahkan siapa.
tidak lagi mampu melihatnya sebagai dosa besar, bahkan dianggap sebagai satu kemestian baginya. Walaupun dia tak kata, ini hukumnya wajib. Wajib hukumnya kita menyebarkan, katakanlah. Menurut pendapat hadis apa? Dia sudah keluar daripada agama Islam. Terbatal sahadahnya. Sebab apa? Ya, karena begitu kaidah dia. Orang yang berzina lalu menganggap zina itu halal, batal sahadahnya. Batal. Orang yang berzina dan ia masih meyakini akan haramnya, masih merasa berdosa bila telah melakukannya, ya dipanggil mukmin asin. Orang mukmin yang derhaka, atau kalau istilah Quran surah Fatir, yakni mukmin yang zalim. Insya-Allah sahadahnya tidak terbatal, nanti akan masuk setelah mungkin dihukum dahulu di neraka. Itu maksudnya. Tapi jika ada orang yang walaupun dia dia tidak buat, alhamdulillah kita tak buat, tak terlibatlah dalam namimah, tak terlibat dalam kota, tak terlibat. Tanah kita duduk, alhamdulillah kita selamat, handphone kita bersih, kita sayang pada handphone. Tetapi kita mengatakan, kita berpendapat, apa pendapat awak, perbuatan sekarang yang viral gini, orang suka kutuk sana, kutuk sini, dan disampaikan sana ini, walaupun yang sebaiknya itu benar, lalu dia dapat diantarkan ini. Menurut kamu macam mana, teman? Ya, menurut saya wajar. Buatan orang yang lain wajar, tapi budak-budak sekarang semua celik, semua pandai-pandai, tak boleh kita bunuh-bunuhkan, kita tipu lagi. Dan itu saya pengajaran, jadi buat itu memang sewajarnya begitulah. Jadi dia membenarkan pula. Walaupun tak melibat diri, tapi membenarkan pula. Perbuatan orang jadi namam dibenarkan, orang jadi kotak dibenarkan. Sehingga hadis Nabi dimansuhkan. Kalau dalam bahasa agamanya, pendapatnya itu memansuhkan. Bolehkah nas Quran itu dimasukkan dengan pendapat? Kalau itulah yang ada dalam diri kita, waliyadzubillah, iman kita pun terbatal. Berat ya. Menghalalkan dosa-dosa besar itu membatalkan syahadah. Walaupun kita mungkin tidak terlibat. Ya, kita tidak libat rasuah, tidak. Subhanallah. Alhamdulillah. Tapi ditanya, menurut pendapat awak, macam mana rasuah ni? Sebab ramai juga yang rasuah ni orang-orang Islam dan semua sudah pergi haji. Dan ada, ya memang rasuah itu dah macam budaya, nampaknya susah untuk ditegah. Dan daripada kita bersusah payah menghabiskan tenaga dan belanja untuk menghapuskan rasuah, apa kata kita cadangkan saja, kita legalkan saja, kita legalize. Jadi kita cadang supaya rasuah ini dilegalize lah, dilegalkan sajalah, dihalalkan saja, karena memang tak boleh ni. Kalau menurut awak sendiri macam mana? Ya, kalau menurut kita, ya kalau memang terpaksa, apa salahnya rasuah? Lagi pula bukan seorang yang rasuah, semua. Bahkan kalau kita tak rasuah itu nampak pelik. Kita tak ikut zaman. Nanti orang kata kita ketinggalan zaman. Ini sudah zaman lain daripada dahulu. Dahulu mungkin rasuah itu benda yang salah. Sekarang ni benda yang, ya jangan anggap rasuah lah. Kalau kamu rasuah jangan anggap saja itu sodakoh. Anggap saja itu sebagai sodakoh. Jadi apa salahnya? Kan inamal a'malu binniyat. Oh, lalu keluar lagi hadis. Inamal a'malu binniyat. Amal itu berdasarkan niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Seorang itu akan dapatkan pahala sesuai dengan yang diniatkan. Kalau niat kita memberi dan menerima itu sebagai rasuah, rasuah lah. Coba kalau niat kita bukan rasuah, sodakoh.
Akhirnya keluar hadis. Karena ingin mewajarkan. Jadi hadis Nabi, Quran, ayat Quran, hadis Nabi, dalil nas dipaksa untuk patuh, tunduk pada apa yang difikirkan. Bukan fikirannya dipaksa, ditundukkan pada apakah hadis. Hadis dipaksa tunduk pada bukan mencari kebenaran, tapi menjadi pembenaran. Hadis hanya dijadikan untuk justify pemikiran yang salah. Batal seadanya. Batal. Walaupun mungkin dia tidak rasuah. So hati-hati. Bak kata orang, wak rugilah. Awak terpaksa menjual akidah. Jual akidah. Tak ada apa-apa keuntungan, Budawi. Sebab awak tahu, lainlah yang rasuah. Yang rasuah itu walaupun mungkinlah batal seadanya, dapat duit. Yang awak. Dan inilah berfikir-fikir yang macam itulah yang selalu menghantui kita, ya mas sekalian. Itu orang awam. Ya. Nah, itu mana pertama. Mana yang kedua, pelakunya, Qatat ke Namam ke, tidak masuk surga, maknanya bersama orang-orang yang pertama masuk surga. Nah, pendapat yang kedua ini agak lembut. Artinya, orang ini masuk surga. Orang yang Qatat tadi masuk surga tapi tidak ikut hubungan yang pertama, mungkin yang terakhir selepas dosanya mendapat balasan daripada Allah. Jika Allah tak ampunkan, karena dosa Qatat tidak termasuk dosa syirik. Dan karena ia bukan termasuk dosa syirik, ya terpulang pada Allah lah kelak di akhirat. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan. Jika Allah kehendaki, Allah boleh azab orang itu, terpulang pada kehendak Allah. Jadi mulut yang kedua ini agak lembut sikit. Ya, dia tidak masuk surga masuk orang golongan yang pertama. Mana rombongan tak tahulah rombongan yang ke 1 juta ke 1 bilion ke selepas sekian puluh tahun ke ribu tahun dalam neraka. Karena ia tidak benar syahadat. Tapi betul juga sama dengan pendapat pertama, tidak berdosa jika ia tidak menghalalkannya. Tapi kalau dia menghalalkan dosa-dosa besar, batal sahadahnya. Sama jugalah kalau begitu. Saya betul apa pendapat ini sebenarnya sama-sama. Tetap. Dan itu ada dalam hadis Nabi SAW, ya, hadis yang sangat populer sekali. Saya yakin telah diketahui oleh ramai kita, yakni hadis daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari Nabi keluar, min ba'dil khitanil Madinah, keluar daripada kawasan Madinah lah. Khitan itu mana pagar, jadi dan dahulu Madinah tidak seluas sekarang, ya mas sekalian, ya. Madinah itu tidak seluas sekarang. Dahulu Masjid Quba itu bukan masuk area Madinah pada zaman Nabi. Kan Nabi sebelum sampai Yasrib singgah di tempat namanya Quba lalu buat masjid. Itu bukan Madinah. Sekarang masuk Madinah. Uhud tak masuk Madinah, itu dah keluar. Madinah itu kecil, sempit saja. Jadi Nabi keluar suatu hari. Fasami'a sauta insanaini yu'adzabani fi quburihima. Ya. Semuanya keluar bersama sahabat-sahabat yang lain. Ini kata Ibnu Abbas. Tiba-tiba Nabi berhenti karena Nabi mendengar suara 2 orang insan, 2 orang manusia yang telah dikubur, yang telah mati. Nah, ini keistimewaan Nabi. Allah kehendaki Nabi boleh mendengar suara orang yang ada di alam barzah. Kita tak dengar. Itu berbeza alam, ya. Dari alam barzah rupanya ada suara. Dan suara yang di Nabi dengar itu suara yang sangat menakutkan karena dia rupanya sedang disiksa. Bukan suara gembira, suara penderitaan. Lalu Nabi bersabda, yu'adzabani. Suara yang aku dengar 2 orang ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan kedua-duanya ini tidaklah disiksa kerana dosa besar, tetapi sesungguhnya ia dosa besar. Apa maksudnya ini? Ini dalam Sahih Bukhari, ya. Kedua orang ini disiksa bukan karena dosa besar, sedangkan ia dosa besar. Lalu diuraikan maksudnya,
Dahulu di dunia, orang ini melakukan suatu dosa yang dia anggap dosa kecil, walhal dia dosa besar. Bahaya tak bahaya? Dia melakukan dosa. Ia fikir itu dosa kecil. Tapi rupanya dosa besar. Mungkinlah kalau orang itu masih hidup di dunia tahu itu dosa, mungkin tak buat. Tapi karena dia fikir, alah kecilnya. Dia kecil senang aja. Lepas solat, baca tasbih, tahmid, takbir 33 kali masing-masing. Luruh tu. Jatuh itu dosa. Banyak mana pun. Antara satu Jumaat, dua Jumaat yang lain Nabi kata, licin doa. Dengan wudu licin. Jadi meremehkan dosa lah. Dosa kecil. Jadi fikir begitu. Tapi rupanya dosa besar. Kana ahaduhuma la tastatiru minal baul. Nih. Yang seorang ni disiksa sekarang ni. Aku dengar suaranya ni. Masa di dunia dahulu, yakni dia tidak bersuci selepas buang air kecil. Maknanya setiap buang air kecil lah maknanya, ya tidak bersuci. Adalah percikan air. Macam itu, ke badannya ke pakaiannya. Jadi tidak berhati-hati. Lepas itu mungkin dia solat. Kan tidak sah solatnya ya mas sekalian. Kenapa? Kecil aja lah. Tak mengambil berat tentang masalah suci, kesucian. Taharah, fail. Kan dianggap remeh. Dan alhamdulillah kita belajarlah tentang adabul apa ni? Baul, qaid dalam hadis itu ada semua. Kenapa Nabi begitu rupanya? Iya karena bukan remeh rupanya. Bagaimana cara Nabi qadaul hajah, bagaimana Nabi ini kan. Itu ada dalam hadis diceritakan sampai kepada kita. Kalau bukan remeh kerana jika tidak dijaga betul-betul, punya akibat yang berat sekali. Katalah terpecik ke baju, ke seluar, ke macam, kemudian dia wudu. Wudunya itu sendiri sah. Wudu sah. Jamaah sekalian, katakanlah ada orang ya, kainnya katalah terkena najis. Kemudian dia berwudu. Wudunya sah. Bila memenuhi syarat rukun, wudu sah lah. Walaupun kainnya waktu itu ada najis. Tapi bila lepas itu dia solat dengan kain yang ada najis, seruai ada najis, walaupun wudunya sah, solatnya tidak sah. Karena syarat sah solat itu mesti suci daripada hadas dan najis. Bisa ya? Maknanya syarat sahnya wudu kan tidak semestinya suci daripada najis. Pakainya maksud saya, walaupun selanya begitu, nanti bila dah solat tu lah. Cuma nih kain saya ni sebenarnya ada najis ni. Tadi anak kencing, cucu kencing tak ada percikan ni. Tak boleh nak wudu. Tak apa wudu aja lah. Nanti nak solat tukar. Orang ni tidak. Itu satu. Ni sekarang disiksa ni. Wa kana al-akhar yamshi. Namanya yang kedua ni. Yang kedua ni dahulu ni. Suka sangat sebarkan nama. Ni. Yang kedua ni memang ni jago dan minat sangat tentang memviralkan benda-benda yang tak elok. Kalau bahasa sekarang tu lah. Minat sangat memviralkan. Dapat aja dapat aja terima tu forward. Seronok pula. Bahkan mencari, saya mencari dapat. Benda tak betul. Dan benda itu mungkin berkaitan dengan keberanian seseorang. Harga diri seseorang. Berita bohong, fake news. Sedangkan jika yang sama itu betul sekalipun, sedangkan yang mempunyai diri mungkin tidak menyukai, itu pun dianggap salah, ini pula tidak betul. Nih, yang kedua ini nih. Punca dia disiksa sekarang. Tumada'a bi jaridatin fakasraha bi kasratain awisnatain. Lalu Nabi minta, wahai sahabat tu, tolong ambilkan tu pelepah tamar tu. Ambilkan pelepah tamar tu ya. Potongkan. Lalu Nabi kasara, Nabi belah menjadi dua. Dibelah jadi dua. Fajalai kasratan fi qabri hada, bagaimana fi qabri hada. Lalu Nabi pacak. Yang sebelah pacak kubur yang ini, yang ada pacak kubur yang ini. Sebab ada dua orang di situ. Dah itu je. Selepas itu, sahabat pun tengok apa yang Nabi buat. Kenapa pacakkan?
Lalu Nabi bersabda, la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibasah. Ya, aku berharap sangatlah, mudah-mudahan nih diringankan azab kedua orang ini. Selagi mana pelepah taman ini masih basah. Jadi bukan dihilangkan azabnya, tapi hanya diringankan. Dan doa Nabi dikabulkan. Berkat doa Nabi itulah. Berkat pengampunan Nabi, orang itu diringankan azabnya. Tapi tidak selama-lamanya. Selagi pelepah tamar masih basah. Ya, jamaah pikir sendirilah agak tahan berapa lama. Pelepah tamar yang basah dipacak di padang pasir. Tahan 2 tahun ke? Atau tahan 1 hari ke? Wallahualam. Tapi paling tidak yang di azab dapat keringanan daripada azabnya berkat syafaat Nabi SAW. Dan Nabi lakukan ini hanya sekali ya. Itulah kali pertama dan itu kali yang terakhir. Ya, sekalian. Jadi kalau dianggap sunnah ya bukan sunnah yang macam mana ya. Sebab Nabi melakukan kali itulah pertama dan Nabi tak akan esok kemudian Nabi cari lagi. Yuk kita cari kubur, pergi kubur. Kur ada orang disiksa, lalu cari. Ada pacak lagi. Tak juga. Sedangkan kita maklum tentu yang disiksa bukan hanya 2 orang itu dalam kubur. Takkan hanya 2 orang itu aja. Orang yang dah mati ribuan tahun, takkan hanya 2 orang itu yang disiksa. Tidak kan? Ramai yang disiksa kan? Tapi kenapa Nabi hanya lakukan sekali sahaja? Kenapa tidak hari-hari cari? Sementara ada masa, mari kita cari jalan di kubur-kubur. Kur dengar lagi. Jadi katakan sunnah yang perlu diikuti pun juga tidak. Karena Nabi melakukan yang sekali. Abu Bakar pun tak ikuti selepasnya. Lalu Abu Bakar pula mandai-mandai. Ku cari mana? Pacak. Nah itu pembicaraan yang lain ya, pasti pembicaraan yang lain itu tajuan. Tapi yang saya sampaikan tengok, siksa kubur salah satunya berpunca daripada Nabi Muhammad, daripada pada orang yang ya punya kecenderungan itulah, punya kecenderungan mengadu domba, menyampaikan berita yang boleh mencari meresahkan masyarakat. Menimbulkan huru-hara, ketidaktentraman, saling suudzon antara satu kumpulan dengan kumpulan. Itu dosa jemaah sekalian. Mendamaikan bukan malah mengapi-apikan. Nih, yang tukang kipeh-kipeh. Itu tidak baik. Sangat-sangat tidak baik. Islam itu agama yang damai. Jangankah sesama Islam dan orang Islam pun Islam ini tidak mau gaduh. Saya pernah menyatakan begini, orang bukan Islam, orang kafir, itu tidak boleh dibunuh hanya karena dia kafir. Iya, orang kafir itu tidak boleh dimusuhi hanya karena dia kafir. Kalaupun berlaku peperangan antara Islam dan kafir, karena si kafir ini memusuhi Islam. Jadi Islam dalam ini dalam posisi mempertahankan diri. Ayat Quran banyak yang ditujukan pada orang kafir. Banyak. Bahkan ayat Quran Makkiyah itu semua juga orang kafir itu. Tengok. Allah sendiri tujukan ayat khusus. Ya ayyuhal kafirun la abudu. Itu kan dituju pada orang kafir itu. Qul wallahu ahad. Itu pada orang kafir. Allah pun masih mau bercakap dengannya, dipanggil-panggil. Memang mereka salah betul. Tapi adakah karena salah kemudian kita hukum? Bukan kewajiban kita yang betul meluruskannya. Mereka ini sesat, betul. Tapi orang sesat kemudian kita jatuhkan hukuman. Bukan kita yang sudah dapat hidayah, wajib membimbingnya. Begitulah agama, bukan malah mengapi-apikan. Sedih sekali, sangat-sangat sedih. Ingat, hukumannya sangat berat. Jemaah sekalian, fakat itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan memberi peringatan di saya. Yang pasti hadis ini saya merasakan macam baru minggu lepas Nabi beritahukan. Melihat keadaan kita, mari kita hari seperti ini. Marilah kita ambil berat, marilah kita prihatin pada hadis-hadis seperti ini. Sebab bahasa yang Nabi gunakan tidak ringan.
tidak masuk surga. Itu benda yang berat, Mas. Tidak masuk surga itu bukan kalimat yang remeh. Apapunlah pandangan ulama, tak suka maknanya, tak masuk kali pertama, lama-lama masuk atau tak masuk sama, itu pembicaraan. Tapi bahasa itu sendiri sudah sangat keras. Tak masuk surga. Dan yang kata Nabi, bukan ustaz kita, bukan kawan kita. Kalau yang cakap itu ustaz, mungkin kita masih boleh pertikai. Dari mana awak tahu? Tapi kalau tak, saya kata tak masuk surga itu menyampaikan hadis Nabi, itu baru boleh terima. Nabi yang kata, saya menyampaikan. Tapi kalau itu keputusan kita, hukum orang tak boleh lah. Faham ya? Wallahu a'lam. Mudah-mudahan berkati. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.